Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Doknet TV di YouTube. Malam ini, saya akan melakukan upgrade versi Post Market OS dari versi 23.06 ke versi 23.12. Upgrade saya lakukan setelah mendapat notifikasi jika Post Market OS telah memiliki versi baru yang siap dipasang. Aktivitas ini sama seperti aktivitas distribution upgrade komputer Linux pada umumnya. Untuk menjamin kelancaran proses upgrade distribusi, saya akan memeriksa sedikit informasi dari website postmarketos.org. Karena terlalu bersemangat, saya jadi sedikit typo. Info pertama yang saya dapatkan adalah, saya memerlukan paket Post Market OS Release Upgrade. Saya bisa memasangnya menggunakan perintah apk @postmarketos release upgrade. Baik, akan saya pasang. Agar tidak selalu mengetik sudo, saya login sebagai root dengan perintah sudo su. Kemudian memasang paket postmarketos release upgrade dengan perintah apk @postmarketos release upgrade. Setelah memasang paket Post Market OS Release Upgrade, saya kembali ke halaman informasi upgrade Post Market OS, dan mendapatkan info kedua yang menyatakan, jika proses upgrade, akan otomatis dilakukan hanya dengan menjalankan perintah Post Market OS Release Upgrade saja. Jadi, akan saya jalankan perintah tersebut. Tapi, sebelum memulai upgrade distribusi, saya harus menyiapkan dua file image yang sangat penting, yaitu, file image boot dan image LK2ND. Dua file ini perlu saya siapkan dan menyimpannya di dalam flash disk, untuk dipasang, setelah upgrade distribusi selesai. Jika pemasangan Post Market OS dilakukan secara normal, maka kedua file image tersebut tidak diperlukan. Namun, karena saya memasang Post Market OS dengan konfigurasi khusus, maka, proses upgrade ini dapat menyebabkan mini laptop saya mengalami gagal boot, jadi, saya siapkan saja untuk antisipasi. File image boot dan LK2ND, dapat di-download melalui link di kolom deskripsi. Boot image Post Market OS yang saya download, merupakan paket image terkompres, sehingga, saya harus mengekstraknya terlebih dahulu, agar tidak repot nantinya. Saya ekstrak image boot dengan perintah, xzd, nama berkas. Di mana, D, merupakan kependekan dari decompress, atau ekstrak. Inilah dua file image, yang saya siapkan untuk menyempurnakan upgrade distribusi Post Market OS. Image boot, dan image LK2ND. Semua persiapan telah terpenuhi, saya akan memulai upgrade distribusi sekarang. Saya jalankan perintah Post Market OS Release Upgrade, sebagai root. Pada dialog konfirmasi, di situ diberitahukan, jika sebaiknya, proses upgrade distribusi ini, dilakukan secara remote melalui SSH, karena pada poin tertentu, GUI tidak akan merespon input dengan baik. Dan juga, sangat disarankan untuk melakukan backup data penting, karena kemungkinan, proses upgrade dapat mengalami masalah yang dapat menyebabkan perangkat gagal booting. Namun, saya mengabaikan semua informasi tersebut dan langsung melakukan upgrade distribusi on-device, tanpa remote SSH, tanpa backup. Bahkan, saya sambil menjalankan Audacious, untuk mendengarkan musik, agar tidak sepi.
Jika yakin proses upgrade distribusi ini akan berjalan lancar, kalian bisa meninggalkannya beberapa saat, karena prosesnya pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Hal ini karena paket akan di-upgrade secara menyeluruh ke repositori terbaru yang tersedia. Oh, benar, di awal tadi, saya mengatakan jika pemasangan Postmarket OS yang saya lakukan menggunakan konfigurasi khusus. Jadi, konfigurasi khusus yang saya lakukan adalah, saya memasang Postmarket OS melalui TWRP, dengan mencampur target instalasi ke dalam dua penyimpanan berbeda. Yaitu, setengah dari berkas sistem, terpasang pada eMMC internal, dan setengahnya lagi, terpasang pada SD card. Oh, tidak, mini laptop saya tiba-tiba mengalami black screen. Tidak merespon mouse dan keyboard. Akan saya periksa, apakah laptop saya ini masih terhubung ke dalam jaringan Wi-Fi atau tidak. Mini laptop saya masih terhubung di jaringan, mungkin dia masih bekerja di latar belakang. Tapi saya tidak suka bekerja dengan cara ini, yaitu hanya menebak sesuatu tanpa melihat apapun secara langsung. Jadi, saya putuskan untuk merestart mini laptop secara paksa dan memulai lagi semuanya dari awal. Saat merestart mini laptop, saya putuskan untuk memasang image boot dan image LK2ND terlebih dahulu. Jadi, saya boot mini laptop ini ke mode recovery TWRP. Pemasangan image boot dan LK2ND, saya lakukan menggunakan fitur image flash TWRP, dan prosesnya mirip dengan proses flash ROM Android. Bedanya, hanya pada pemilihan partisi target, di mana pemilihan partisi target ini tidak tersedia saat melakukan flash ROM Android. File image boot dan LK2ND telah terpasang sempurna. Sekarang, saya akan merestart mini laptop ke sistem untuk melanjutkan upgrade distribusi. Karena proses upgrade yang terhenti tadi, akhirnya, mini laptop menjadi black screen, jadi, saya akan menggunakan mode teks untuk memperbaiki masalah ini melalui TTY1 dengan menekan tombol kombinasi kontrol, ALT, dan F1. Selanjutnya, saya login seperti biasa, yaitu dengan mengetik username dan password, lalu masuk sebagai root, untuk mulai bekerja. Wi-Fi tidak terhubung ke jaringan secara otomatis, jadi, saya harus menghubungkan Wi-Fi secara manual dengan WPA Supplicant. Internet sudah terhubung dengan baik. Namun, saat saya jalankan perintah Postmarket OS Release Upgrade, saya mendapat pesan kesalahan atau error sehingga upgrade tidak dapat dilanjutkan. Dalam pesan tersebut, dijelaskan jika terdapat paket yang rusak yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum melanjutkan upgrade. Untuk memperbaiki paket-paket yang rusak, saya hanya perlu menjalankan perintah APK fix. Perbaikan paket sudah selesai, sekarang, saya akan menjalankan lagi perintah upgrade distribusi. Oh, nothing to do. Ternyata, perintah APK fix sekaligus menyelesaikan proses upgrade yang terhenti. Kalau begitu,
akan saya coba untuk merestart mini laptop ini, dan melihat, apakah sistem operasi sudah kembali normal, atau belum. Alhamdulillah, sampai di sini, saya telah mendapati SDDM login screen. Sekarang, saya akan coba login. Syukurlah, semuanya kembali baik-baik saja. Saya tidak perlu melakukan instalasi ulang, dan semua data serta aplikasi yang terinstal juga masih utuh. Satu hal yang perlu diperhatikan saat melakukan upgrade POS Market OS adalah file image boot. Jika kalian mengalami gagal booting setelah upgrade distribusi, kalian bisa mencoba untuk memflash image boot yang sesuai dengan versi POS Market OS terbaru. Hal ini karena image boot merupakan bagian kecil kernel yang terpasang pada partisi terpisah dengan modul kernel lainnya yang menjadi satu partisi dengan berkas sistem utama. Karenanya, jika image boot tidak diperbarui, maka kernel akan gagal memuat berkas sistem karena modul kernel atau kernel ekstra tidak ditemukan yang disebabkan oleh versi yang berbeda. Baiklah, itu dia pengalaman saya saat melakukan upgrade distribusi POS Market OS dengan metode instalasi khusus yang hampir saja mengalami kerusakan parah. Terima kasih telah menonton, subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa lagi.